Shalom, kasih Tuhan, kita kembali lagi, kita belajar satu kebenaran. Firman Tuhan di dalam Titus 2 ayat 7 dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ya. Paulus menasihati anak didiknya, anak rohaninya, yaitu Titus. Dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam perbuatan baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaran. Tapi malam saat ini kita mau belajar satu perkara yang kita garis bawahi. Jadikanlah dirimu suatu teladan dalam banyak hal. Ya. Jadi kita perlu malam ini atau saat ini kita belajar tentang keteladanan. Satu proses di dalam kehidupan kita untuk menjadi teladan bagi orang lain, bagi keluarga kita. Ya. Seorang pengajar yang baik adalah seorang pemberi teladan yang baik juga. Karena sebuah pengajaran tanpa keteladanan seperti seorang hanya menguasai teori tanpa mempraktekannya. Kekristenan seperti yang kita jalani saat ini adalah kehidupan dalam hal karakter dan perilaku. Bukan hanya sebuah teori, bukan hanya sekedar konsep-konsep teologis atau teori-teori teologis atau sistematika teologi semata. Amin, kekasih Tuhan. Jadi kekristenan itu adalah kehidupan, juga praktek di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar teori, bukan sekadar kita menguasai teologinya, tetapi kita bagaimana kamu hidup. Akhir-akhir zaman ini, akhir-akhir ini banyak orang mengejar teologi, pendidikan, untuk mengenal teori-teori teologi. Tetapi sayang, banyak orang-orang yang belajar teori teologi tidak dibarengi dengan keinginan untuk merubah cara hidup. Jadi ketertarikannya terhadap pengajaran tentang teori yang ada di dalam Alkitab maupun sistematika teologis itu tidak disertai dengan perubahan hidup. Padahal firman Tuhan katakan kita belajar itu untuk merubah, meninggalkan manusia lama kita menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Itu tujuan dari penulisan Alkitab maupun pengajaran yang ada di dalam kehidupan kita. Alhasil apa? Kalau kita hanya menumpuk teori dan konsep-konsep tentang teologis, yang ada hanya perdebatan teologi. Merasa dirinya paling benar, paling pintar, baik di sosial media maupun di internet saat ini. Ujung-ujungnya hanya menunjukkan bahwa aku itu pintar gitu ya, aku itu pandai. Lebih parahnya lagi dikatakan aku orang paling benar di dunia ini. Hanya karena dia memiliki teori-teorinya, hanya dia memiliki konsep-konsep teologis, tapi dia sudah merasakan bahwa dirinya orang yang paling benar di dunia. Bahkan tidak jarang terjadi perdebatan, hanya selisih dari pemahaman yang akhirnya berujung kepada perselisihan sesama saudara seiman di dalam Kristus. Hanya konsep, hanya teori teologisnya yang dianggap benar, sehingga ia menghina saudaranya seiman, bahkan orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Teorinya tidak sama. Bahkan sampai ada yang dilaporkan ke yang berwenang. Pada akhirnya pemberitaan Injil tidak jelas, tidak sampai kepada tujuannya. Karena mereka hanya berdebat dan tidak pernah menjadi teladan di dalam kehidupan.
Maka perlu sekali kita, kekasih Tuhan, malam hari ini, saat ini juga kita itu memahami bahwa kekristenan itu bukan sebuah agama yang ketat. Bukan sekedar agama kekristenan itu, melainkan kekristenan adalah gaya hidup. Kekristenan itu adalah gaya hidup. Gaya hidupnya siapa? Gaya hidupnya Tuhan Yesus yang harus dikenakan oleh para pengikutnya. Gaya hidup Tuhan Yesus itu harus kita praktekkan, baik saya pribadi maupun saudara saat ini mendengar dan melihat. Jadi kita bisa memiliki satu kebenaran di dalam hidup kita, keteladanan, menunjukkan gaya hidup kita yang benar dalam perbuatan baik, dalam melakukan kebenaran firman, di dalam pengajaran kita. Sekali lagi saya katakan, saat kita mengajar banyak didengar orang, tetapi kalau hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan, maka orang akan kembali meninggalkan kita dan mencemooh kita. Ujung-ujungnya adalah Kristus yang dipermalukan. Maka perlu sekali bagi kita, para pengajar, para pengkhotbah, para penginjil, para hamba-hamba Tuhan, para kita orang-orang percaya, bukan hanya menceritakan isi Alkitab, tetapi juga mempraktekkan di dalam hidup kita. Dengan adanya keteladanan di dalam kehidupan Tuhan Yesus inilah orang akhirnya percaya. Sebagai contoh, orang-orang yang hanya berteori, Tuhan Yesus pernah katakan, orang ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang mengajar dengan baik, memberi beban kepada orang lain, tetapi dia tidak mau menyentuh, bahkan dengan kelingking, dengan jarinya itu tidak mau menyentuh apa yang diajarkan. Mereka hanya bisa mengajar, berteori, tetapi dia tidak pernah melakukan kebenarannya. Itu yang dibilang Tuhan Yesus tentang orang Farisi. Bahkan mereka tidak bisa menemukan kesalahan pada Kristus, karena Kristus memberikan satu teladan tindakan, praktek yang dalam hal ini adalah perbuatan baik, perhatian kepada orang, menolong orang, bukan hanya sekedar mengajar yang tidak dibuktikan dengan praktek atau di dalam tindakannya. Akhirnya orang Farisi ini hanya bisa memfitnah sampai akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Bahkan fitnahannya adalah Tuhan menghujat Allah. Yesus menghujat Allah karena tidak menemukan kesalahan. Pilatus pun mengatakan orang ini tidak bersalah, dia harus cuci tangan. Jadi di dalam kebenaran yang kita miliki, di dalam keteladanan yang harus kita miliki adalah tidak ada hukum yang menentang kita. Tidak ada lagi orang yang bisa mencela kita karena perbuatan kita meneladani Kristus Yesus. Kenapa banyak orang percaya kepada Kristus? Karena Kristus melakukan pengajarannya dengan keteladanan, memberi contoh di dalam hidup hari-harinya, di dalam tindakannya. Tuhan memberi contoh. Sangat berbeda dengan orang Farisi, seperti saya katakan. Sekali lagi saya katakan, jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar memahami firman Tuhan, namun menjadi pelaku firman. Pelaku firman itu bukan hanya mengerti, menuruti hukum-hukum dalam kitab suci, melainkan hidup dan praktek di dalam hukum dan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang ada di dalam kitab suci. Bukan hanya mengerti, memahami, tetapi juga praktek. Hidupnya harus benar-benar selaras dengan apa yang diajarkan. Hidupnya harus selaras, sama-sama sejalan dengan kebenaran. Dan dia hidup dan menghidupi kebenaran itu dengan mempraktekkan di dalam kehidupannya. Artinya juga bahwa orang percaya wajib sama
seperti Kristus waktu hidup di dunia. Itu adalah artinya menjadi keteladanan. Kita memiliki teladan dan kita mempraktekkan di dalam hidup ini. Seperti tadi katakan bahwa banyak orang yang hanya mengisi pikirannya dengan konsep teologis, padahal melalui konsep itulah firman Tuhan seharusnya mampu mengubah hidup seorang. Jangan biarkan, sekali lagi jangan biarkan orang-orang yang kita ajar, orang-orang yang kita ajak untuk percaya kepada Kristus, akhirnya cibir kebenaran yang kita ajarkan. Teori tok, buktinya gak ada, ya. Omong tok. Sebagus apapun pengajaran yang kita lakukan, sebagus apapun teori yang kita miliki, sebagus apapun cara menguraikan kita kebenaran Alkitab, orang akan melihat apakah hidup kita telah diubahkan oleh apa yang kita ajar. Apakah hidup kita telah diubahkan oleh kebenaran itu sendiri. Orang yang mengajarkan kebenaran itu harus menjadi teladan, harus menjadi teladan di dalam kehidupannya. Jadi kalau ada pengajar, ada pengkhotbah, ada hamba-hamba Tuhan yang merasa memiliki kepandaian atau kesombongan diri karena merasa sudah memahami Tuhan dengan jalan mengerti sebuah teori semata, itu adalah satu kesalahan. Jangan-jangan mereka adalah serigala berbulu domba. Atau yang baru saya dapatkan, jangan-jangan mereka adalah ilalang yang ditabur di dalam ladang gandum. Jadi kita perlu waspada. Kita harus melihat kebenaran melalui perilaku dan kehidupan seseorang yang mengaku dirinya adalah orang Kristen, orang yang percaya. Apakah hidupnya penuh kejahatan? Apakah hidupnya penuh kebaikan? Apakah dia bisa menjadi teladan di dalam perbuatan baik maupun di dalam kejujuran? Ataukah dia sungguh-sungguh dalam pengajaran? Bahkan dia menghidupi pengajaran yang dia lakukan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur akan teladan yang Engkau berikan atas hidup kami. Biarlah kami senantiasa Engkau condongkan hidup kami, hati kami untuk meneladani Engkau Yesus. Biarlah kami bisa hidup seperti Engkau hidup di dunia ini, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan perbuatan baik, penuh dengan kerelaan dan ketulusan Tuhan. Ajar kami untuk selalu mampu berbuat baik. Ajar kami sesuai dengan ajaran yang Engkau ajarkan dalam kami. Setiap langkah kami, setiap ketetapan keputusan kami sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Kau memberkati ibadah online saat ini untuk menjadi berkat, menjadi saluran suara-Mu Tuhan, menjadi kepanjangan firman-Mu Tuhan, sehingga banyak orang menyadari keterbatasannya Tuhan, tetapi dia boleh bergantung, dia boleh bertobat dan kembali kepada Engkau Tuhan. Memberkati Bapak Sudarso sebagai gembala sidang dari GAB Daat di dalam segala usaha rumah tangga pelayanannya, Engkau memberkati. Demikian juga Erik Tuhan yang mengelola tim multimedia ini Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau menyertai kehidupannya. Anugerahkan kekuatan dalam keluarga ini Tuhan, menjadi teladan bagi orang-orang yang lain, menjadi berkat bagi orang-orang yang lain Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.